Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Disa Ramdhani, NIM 2003588, kelas 2A Teknologi Pendidikan 2020. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel jurnal ilmiah saya yang berjudul Menjadikan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai Teman Siswa. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkesinambungan yang memberikan prosedur untuk mengajar dan berkonsultasi dengan guru atau konselor untuk mendorong perkembangan siswa mencapai kemandirian. Panduan bimbingan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan setiap unit pendidikan yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan siswa untuk mencapai pembangunan yang lengkap dan optimal. Guru bimbingan dan konseling adalah guru yang memiliki peran untuk melayani dan membimbing siswa untuk mengenali atau mengembangkan potensi dalam dirinya, membantu siswa untuk memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Sampai saat ini, guru bimbingan dan konseling dianggap hal yang menakutkan oleh siswa. Siswa mempunyai perspektif bahwa jika memiliki hubungan dengan guru BK, siswa tersebut merupakan anak yang tidak baik karena memiliki masalah. Kata guru BK memiliki kesan yang negatif. Salah satunya adalah sebagian besar siswa langsung memiliki pandangan yang negatif terhadap temannya setelah teman mereka berurusan dengan guru BK. Perspektif yang negatif ini bisa diakibatkan karena siswa tidak tahu arti bimbingan dan konseling yang sebenarnya, serta fungsi dari layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh guru BK. Selain itu, terdapat pula hambatan yang menjadikan faktor guru BK dipandang buruk oleh siswa. Untuk meminimalisir hal tersebut, perlu adanya pencarian solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi pustaka. Metode penelitian studi pustaka digunakan untuk menyusun konsep yang dapat digunakan sebagai jawaban dari faktor yang menyebabkan siswa memiliki pandangan negatif terhadap guru BK dan solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang merangkum hasil studi pertama dalam studi kasus yang disempurnakan. Analisis data menggunakan 25 jurnal penelitian yang diakses melalui dua database, yaitu Mendeley dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru, fungsi, layanan, pendekatan, strategi, bimbingan, dan konseling. Dari 25 jurnal yang diambil, terdapat 5 pokok bahasan sebagai hasil penelitian. Yang pertama adalah kurangnya minat siswa untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, pengalaman negatif siswa terhadap bimbingan dan konseling, mulai dari layanan, fasilitas, hingga keamanan data atau cerita pribadi siswa. Yang ketiga ialah adanya ungkapan peranan guru BK sebagai polisi sekolah. Yang keempat, guru BK harus menjunjung tinggi nilai etika. Yang kelima ialah guru BK harus merancang pendekatan, model, dan strategi yang sesuai dengan kondisi siswa. Pesan dari artikel jurnal ilmiah ini ialah faktor dari adanya perspektif buruk siswa terhadap guru BK diakibatkan oleh hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal ini ada di dalam diri guru BK yang berupa kepribadian dan dedikasi guru, latar belakang pendidikan, pengalaman, keadaan kesehatan, motivasi kerja, kompetensi guru BK, serta kedisiplinan di sekolah. Menjadi seorang guru, bahkan guru BK harus mempunyai kepribadian yang baik. Tanpa disadari, perilaku guru di sekolah akan menjadi contoh bagi siswanya. Selain itu, salah satu syarat minimal menjadi seorang guru BK menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2008 adalah guru tersebut harus menempuh pendidikan S1, bimbingan dan konseling, serta dengan memiliki motivasi dan pengalaman yang baik, dan ditambah lagi memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan bimbingan dan konseling. Hambatan eksternal yang menjadikan faktor perspektif
siswa terhadap guru BK yaitu sarana dan prasarana, kepala sekolah, sertifikasi kesejahteraan ekonomi, dan organisasi profesi. Sarana dan prasarana menjadi hal yang dominan untuk tercapainya tujuan layanan bimbingan dan konseling. Hal ini berkenaan dengan keadaan ruangan guru BK yang tidak nyaman, seperti terbatasnya ruangan untuk konsultasi, fasilitas ruangan yang tidak memadai, sehingga siswa merasa tidak nyaman saat mendatangi ruangan bimbingan dan konseling. Uman Suherman yang dikutip oleh Sudrajat pada tahun 2008 mengemukakan fungsi bimbingan dan konseling yang kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik untuk memahami diri mereka sendiri dan lingkungannya. Dalam hal ini, siswa diharapkan untuk dapat memanfaatkan potensi mereka dengan sebaik-baiknya dan menyesuaikan secara dinamis dan konstruktif dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Dalam hal ini, guru BK memberikan cara atau langkah-langkah untuk dihindari siswa dan diharapkan untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan dirinya, seperti narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan, yaitu fungsi yang untuk membantu siswa mengatasi masalahnya. Dan yang keempat ialah fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi membantu siswa untuk terus tumbuh dan berkembang dalam pengembangan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Salah satu cara agar bisa mengatasi dan meminimalisir permasalahan tersebut ialah dengan cara melakukan peningkatan kualitas pendidikan dan penyusunan strategi yang sesuai dengan kondisi siswa agar siswa dapat lebih mengenali dan memahami fungsi dari bimbingan dan konseling. Afiftar pada tahun 2019 pada halaman 95-99, pendekatan bimbingan konseling menurut Nurisan pada tahun 2006 yang sering dilakukan di sekolah diantaranya yaitu yang pertama pendekatan krisis atau pendekatan kuratif, yaitu pendekatan kepada para peserta didik yang mengalami krisis atau masalah. Yang kedua yaitu pendekatan remedial. Pendekatan remedial yaitu pendekatan kepada peserta didik yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Yang ketiga pendekatan preventif. Pendekatan ini sebelum terjadi masalah di mana ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang terjadi kepada peserta didik. Yang keempat, pendekatan perkembangan. Pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki para peserta didik. Abin Syamsuddin pada tahun 2018 pada halaman 293 mengatakan bahwa strategi layanan bimbingan konseling terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu strategi layanan berdasarkan kategori kasus dan sifat masalahnya. Terbagi menjadi dua, yaitu layanan bimbingan individual yang digunakan ketika permasalahan yang dihadapi individu itu lebih bersifat pribadi. Yang kedua, layanan bimbingan kelompok diselenggarakan apabila terdapat sejumlah siswa yang mempunyai kebutuhan atau permasalahan yang serupa. Jenis yang kedua ialah strategi layanan berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan perorganisasiannya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, strategi bimbingan melalui kelas. Strategi ini mengartikan bahwa bimbingan dapat dilakukan di kelas sehingga dapat terjadi setiap waktunya. Yang kedua, strategi bimbingan melalui layanan khusus yang bersifat suplementer. Strategi bimbingan yang dilakukan oleh petugas khusus. Yang ketiga yaitu strategi bimbingan sebagai suatu proses komprehensif melalui kegiatan keseluruhan kurikulum dan masyarakat. Dalam artikel jurnal ilmiah ini dapat diambil kesimpulan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah guru yang memiliki peran yang dapat membantu siswanya saat mengalami suatu kesulitan. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling ini bisa menjadikan siswa menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan dan menghadapi suatu hal. Sesuai dengan fungsi bimbingan dan konseling, guru BK tidak hanya membantu mereka menyelesaikan masalahnya, tetapi juga membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi yang bisa
menentukan impian dalam diri siswa, bahkan mengingatkan dan memberitahu cara apa saja hal-hal yang dapat menghindari siswa terjerumus hal-hal yang negatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan cara meningkatkan kualitas pendekatan dan strategi bimbingan dan konseling oleh guru yang sebelumnya telah dipahami dan disesuaikan dengan kondisi siswa. Maka dari itu diharapkan agar siswa dapat mengenali lebih dalam lagi apa arti sebenarnya dari layanan bimbingan dan konseling, serta fungsi bimbingan dan konseling, serta mengenali hambatan yang merupakan faktor timbulnya perspektif buruk oleh siswa terhadap guru BK dapat segera diatasi.